Review jurnal yang akan saya presentasikan hari ini berjudul Anatomy of Financial Distress, An Examination of Junk Bond Issuers. Jurnal ini ditulis oleh Paul S. Quidd, Robert Gardner, dan David Skarfstein pada tahun 1994 dan diterbitkan di The Quarterly Journal of Economics. Penelitian yang dilakukan bertujuan menganalisis bagaimana perusahaan dalam kondisi financial distress melakukan upaya-upaya menghindari kebangkrutan dengan cara restrukturisasi utang, penjualan aset, dan mengurangi pengeluaran modal atau capital expenditure. Definisi financial distress pada penelitian ini mengacu kepada sampel yang digunakan, di mana perusahaan dinyatakan mengalami financial distress atau mengalami kesulitan keuangan bila mengalami salah satu dari kondisi berikut. Pertama, bila setahun setelah menerbitkan junk bond, nilai EBITDA lebih kecil daripada nilai interest expense yang dilaporkan di tahun berjalan. Atau apabila nilai EBITDA kurang dari 80% interest expense yang dilaporkan. Pemilihan sampel pada penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasikan perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi dan memiliki jumlah public debt yang signifikan. Oleh karena itu dipilih 102 perusahaan yang menerbitkan junk bond pada periode tahun 1976 hingga tahun 1989 dan kemudian mengalami financial distress. Dikeluarkan dari sampel adalah perusahaan-perusahaan dalam industri keuangan dan perusahaan yang pada tahun penerbitan junk bond memiliki coverage shortfall. Dari jumlah tersebut, terdapat 76 perusahaan yang mengalami financial distress dan ini dijadikan fokus pada penelitian ini. Data lain yang dikumpulkan antara lain adalah terkait dengan operating performance, capital structure, asset sales, dan financial restructuring. Untuk menguji faktor-faktor yang menjadi sumber terjadinya financial distress, dilakukan perhitungan atas pengaruh dari leverage effect, firm operating effect, dan industry operating performance effect, dan diperoleh hasil sebagai berikut. Rata-rata tertinggi, yakni sekitar 56,4%, yang menyebabkan turunnya cash flow disebabkan oleh adanya kinerja perusahaan yang buruk. Kemudian diikuti oleh kinerja industri yang buruk yaitu sebesar 22,2%. Dan leverage menjadi sumber penyebab financial distress yang ketiga, yakni menyebabkan penurunan cash flow sebesar 21,4%. Atau sebanyak 69 perusahaan mengalami financial distress disebabkan oleh kinerja perusahaan yang buruk, sebanyak 24 perusahaan mengalami financial distress disebabkan oleh kinerja industri yang buruk, dan sebanyak 9 perusahaan mengalami financial distress disebabkan oleh tingginya tingkat leverage. Struktur utang pada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam sampel sebelum perusahaan-perusahaan tersebut melakukan restrukturisasi secara total terbagi dalam porsi yang hampir sama antara utang milik publik dan utang milik swasta, yakni 51,5% berbanding 48,5%. Jumlah utang publik umumnya lebih kecil dari utang swasta. Rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki 2 utang publik yang outstanding. 60,1% utang swasta merupakan utang bank, sisanya merupakan utang kepada institusi keuangan lainnya. Sebanyak 55,5% utang swasta termasuk ke dalam secured debt. Restrukturisasi utang dilakukan ketika perusahaan tidak memiliki kecukupan cash flow untuk membayar utang. Restrukturisasi utang swasta berbeda dengan restrukturisasi utang publik. Bentuk restrukturisasi utang swasta dapat dilihat pada restrukturisasi yang diberikan oleh perbankan. Pada sampel, sebanyak 60 perusahaan melakukan restrukturisasi utang swasta. 45 perusahaan melakukannya karena pelanggaran covenant. 21 perusahaan melakukannya karena gagal bayar. Kebanyakan bank lebih memilih memberikan restrukturisasi daripada mengurangi pokok pinjaman. Restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan ada 2 bentuk. Pertama, dinamakan dengan loosen the screw, yakni dengan mengesampingkan covenant,
memundurkan pembayaran pokok dan bunga, mengurangi bunga pinjaman, atau memberikan tambahan pendanaan. Bentuk kedua adalah tighten the screw, yakni dengan mengurangi fasilitas kredit atau meminta tambahan jaminan. Pada penelitian ini, sebanyak 37 perusahaan mendapatkan pengesampingan perjanjian dari 45 perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian. 28 perusahaan memundurkan jadwal pembayaran utang plus bunga, dan 21 perusahaan diturunkan fasilitas kreditnya. Pada penelitian ini, 22 kasus restrukturisasi dilakukan dengan loosening dan 19 kasus dengan tightening. Sementara 7 kasus melakukan restrukturisasi dengan kedua metode. Pada penelitian ini dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas perusahaan dengan kebijakan loosening maupun tightening. Dari tabel di samping ini juga dapat disimpulkan bank yang dijamin cenderung memilih kebijakan loosening dibandingkan dengan kebijakan tightening. Namun demikian, loosening tidak akan membuat perusahaan dapat menghindari dari chapter 11. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa pemilihan restrukturisasi dengan metode loosening tetap membuat perusahaan mengajukan chapter 11, namun dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode tightening. Keputusan baik loosening maupun tightening memiliki hubungan yang signifikan dengan perjanjian chapter 11. Restrukturisasi pada public debt dilakukan dengan penukaran sekuritas dengan uang tunai. Ditukar dengan sebagian atau seluruh utang. Dari tabel 2 dapat disampaikan 13 perusahaan yang melakukan restrukturisasi melalui pertukaran, 12 diantaranya mengajukan perlindungan atas kebangkrutan atau dalam chapter 11, dan hanya satu perusahaan yang melikuidasi sendiri perusahaannya. Sementara dari 34 perusahaan yang melakukan pertukaran, 9 diantaranya kemudian mengalami kebangkrutan. Fakta ini menunjukkan restrukturisasi utang publik dapat mencegah perusahaan dari tuntutan kebangkrutan. Dari tabel 7 dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh variabel firm specific performance terhadap penjualan aset. Selain itu, variabel struktur utang memiliki keterbatasan dalam menjelaskan penjualan aset. Yang memiliki hubungan yang positif dan signifikan antara lain adalah jumlah public debt outstanding dengan penjualan aset. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang banyak akan lebih mudah melakukan penjualan aset atau melakukan merger dibandingkan dengan melakukan restrukturisasi utang. Perusahaan yang mengalami financial distress akan mengurangi capital expenditure disebabkan adanya cash shortage dan kewajiban membayar utang kepada kreditur. Perusahaan yang mengalami financial distress juga cenderung akan mengabaikan proyek-proyek dengan nilai NPV yang positif. Pada tabel 8 ditunjukkan terjadi penurunan capital expenditure pada T-1 yaitu sebelum terjadinya coverage shortfall atau financial distress hingga mencapai 66% pada T+1. Jumlah capital expenditure per aset juga mengalami penurunan dari 0,072 pada T-1 menjadi 0,025 pada T+1. Tabel 9 menunjukkan bagaimana struktur utang, jumlah utang publik yang diterbitkan, dan bagian utang swasta yang dijaminkan memengaruhi probabilitas terjadinya kebangkrutan. Temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa struktur utang memiliki pengaruh yang nyata pada cara perusahaan yang mengalami financial distress melakukan restrukturisasi utang yang merupakan kombinasi antara utang publik dengan utang swasta. Penjualan aset dalam jumlah besar dan merger merupakan cara untuk menghindari masuk dalam chapter 11 filing. Struktur utang merupakan elemen yang penting dari keputusan struktur modal. Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah terkait faktor-faktor yang mendorong keputusan atas struktur utang. Kritik yang saya dapat sampaikan atas penelitian ini adalah: pertama, model-model yang digunakan dalam penelitian banyak yang memiliki hubungan yang tidak signifikan. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan sampel dalam jumlah kecil, sehingga membatasi analisis yang dilakukan.
Dan yang ketiga, peneliti hanya merujuk pada sejumlah hasil penelitian pada saat menyusun model penelitian. Demikian presentasi saya terkait jurnal Anatomy of Financial Distress and Examination of Junk Bond Issuers. Semoga bermanfaat. Terima kasih.